Hai, Assalamualaikum rekan si bambu. Sejauh apapun kita merantau, pasti kangen rasanya pulang ke rumah kan? Apalagi jika rumah itu ada di kampung halaman dekat dengan keluarga dan orang tua. Nah, penasaran bagaimana kami mewujudkan rumah yang satu ini? Inilah dia cerita rumah dari Odyssey House, simbol perjalanan dan perjuangan. Pastikan kalian nonton video ini sampai akhir, tapi sebelum itu pastikan kalian juga udah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Dari kasih bambu, rumah ini akan berdiri 2 lantai di lahan seluas 960 meter persegi dengan luas bangunan 817 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah pasangan yang saat ini tinggal di Malaysia. Setelah lama berjuang, merantau dan bekerja di sana, klien ingin pulang agar bisa dekat dan berbakti kepada orang tuanya. Klien pun akhirnya membeli lahan di kampung halaman untuk mewujudkan cita-cita mulia punya rumah dekat dengan orang tua. Klien juga cerita kalau mereka ingin punya rumah yang modern tanpa ornamen yang berlebihan, agar tampilan rumah tampak kekinian dan juga elegan. Klien juga menyukai adanya elemen kayu sebagai unsur lokalitas yang ada di dalam rumahnya. Dan yang gak kalah penting, klien juga minta agar rumah ini punya kamar khusus untuk mertua dan orang tuanya. Dan setelah ngobrol panjang, akhirnya arsitek kami berhasil membuatkan desain rumah modern kontemporer yang diberi nama Odyssey House. Kata Odyssey sendiri berasal dari karya sastra klasik dari penyair Yunani. Dalam konteks modern, Odyssey bisa berarti perjalanan panjang atau pengalaman yang menantang. Dan nama itu dipilih karena menjadi representasi perjuangan pemilik yang merantau di negeri seberang. Dan mudah-mudahan rumah ini pun menjadi monumen yang mengabadikan perjuangan pemilik dan juga momen indah yang akan datang. Filosofi Odyssey itu kemudian diterjemahkan menjadi konsep journey pada fasad rumah ini. Terdapat rintangan yang diimplementasikan dalam bentuk bidang tebal seperti gunung dengan material acan expose, dan gunung itu melambangkan sebuah perjalanan yang epik dan juga rintangan-rintangan. Setelah melewati rintangan, lalu hadir bentuk anyaman dengan material besi hollow yang menjadi elemen kehadiran anak pada perjalanannya. Dan terakhir, terdapat juga anyaman yang memiliki makna berupa keterkaitan sehingga menjadi simbol dari ikatan keluarga yang kuat. Sekarang langsung aja kita cek detailnya. Hangat dan elegan. Dua kata ini langsung terpancar saat pertama kali melihat fasad rumah ini. Gubahan massa yang masif menciptakan visual yang kokoh, memberikan rasa aman sekaligus jadi tempat bernaung yang ideal. Salah satu elemen yang menarik adalah secondary skin-nya. Fitur ini menyatu sempurna dengan arsitektur modern, menambah daya tarik visual pada fasad rumah. Dan gak hanya itu, kehadiran vegetasi di beberapa sisi rumah memberikan suasana yang segar. Selain mempercantik tampilan, elemen hijau ini juga memastikan lingkungan rumah tetap sehat. Gimana menurut kalian desain fasadnya? Coba komen di bawah. Kalau punya kendaraan, pastinya butuh area khusus untuk parkir dong. Nah, rumah ini punya carport yang nggak cuma fungsional, tapi juga stylish banget. Carport ini didesain khusus untuk melindungi kendaraan pemilik dari panas dan hujan. Dengan atap yang solid, kendaraan tetap aman meskipun cuaca lagi nggak bersahabat. Carport ini juga dilengkapi dengan skylight, jadi meskipun tertutup, sinar matahari tetap bisa masuk, menciptakan pencahayaan alami yang bikin area ini terasa lebih terang. Memasuki area depan rumah, kita akan menemukan teras sebagai area entrance menuju bagian dalam rumah. Nah, area ini menjadi sambutan pertama saat hendak memasuki rumah. Di sini kita dapat melihat penggunaan material dengan tekstur kayu yang begitu masif. Elemen tropis itu dipadukan dengan sentuhan etnik lewat motif ukiran yang diaplikasikan di dekat pintu utamanya. Gimana? Keren kan jadinya? Di balik pintu kita akan menemukan ruang tamu yang teduh. Adanya bukaan serta pemilihan tone netral membuat visual ruang tamu ini nyaman dipandang. Layout yang nyaman juga membuatnya ideal untuk perjamuan.
Dengan begitu, ruang ini siap untuk menyambut keluarga atau kolega yang datang. Kalau kita masuk ke dalam, terdapat space di bawah tangga yang dimanfaatkan sebagai storage serbaguna. Diberikan wardrobe kaca yang bisa digunakan untuk menyimpan sepatu saat nggak digunakan. Kalau gini sepatu kan jadi nggak berserakan ya, dan rumah pasti jadi lebih rapih kan. Kemudian ada kamar tidur yang diperuntukkan bagi orang tua pemilik. Layoutnya dibuat nyaman sehingga membuat waktu istirahat di kamar ini begitu optimal. Pada interiornya terdapat wall panel motif marmer yang membuat visual kamar ini tampak elegan. Fasilitas kamar ini juga terbilang lengkap, mulai dari wardrobe yang besar hingga adanya kamar mandi pribadi. Dan fun fact, kamar sengaja dibuat di lantai 1 agar aksesnya lebih mudah bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi nggak perlu naik turun tangga ya. Kemudian terdapat dapur untuk menyiapkan makanan. Berkat konsep open plan, area dapur ini jadi terasa lebih lapang, membuat aktivitas memasak jadi lebih leluasa. Pemilik jadi bisa memasak sambil memantau anak-anaknya bermain di area jantung rumah. Nah, saat jam makan tiba, pemilik dan keluarga bisa beranjak ke meja makan ini. Meja makan ini berada di ruang makan yang letaknya bersebelahan dengan area dapur. Dengan begitu, ibu dapat menyiapkan makanan dengan mudah. Nah, dari ruang makan yang nyaman, kehangatan pun bisa muncul di setiap momen makan bersama. Dan sampailah kita di ruang keluarga. Area utama, tempat penghuni rumah berkumpul dan bercengkrama. Layout ruang ini menerapkan konsep open plan sehingga membuat suasana ruang terasa lebih lapang. Diberikan juga bukaan yang luas dengan view ke arah kolam renang. Adanya bukaan menjadi fitur yang membuat sirkulasi ruang keluarga jadi lebih sehat. Ruang keluarga pun jadi lebih nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Di balik bukaan, kita akan menemukan musolanya. Rumah ini memiliki musola sebagai tempat beribadah bagi penghuninya. Kita akan dibuat kagum dengan detail mihrab yang berhiaskan marmer dan juga kaligrafi yang indah, membuat ruang ini jadi spot yang ideal untuk beribadah. Nah, biar tetap sehat, rumah ini punya ruang yang mengakomodir kebutuhan untuk berolahraga. Terdapat gym pribadi yang letaknya terpisah, sehingga pemilik bisa berolahraga dengan tenang meski di dalam rumah. Meski terpisah, area ini sebetulnya punya bukaan kaca yang cukup masif. Dan bukaan itu membuat area gym ini tetap mendapatkan pencahayaan yang alami. Kemudian diberikan kamar mandi yang berada di dekat gym dan juga kolam renang. Fasilitas ini memudahkan pemilik untuk membersihkan diri usai berolahraga atau usai bermain air. Nah, selanjutnya inilah dia kolam renangnya, tempat sempurna untuk melepas penat bersama keluarga di rumah. Kolam renang ini memberikan suasana sejuk yang alami berkat percikan air yang menenangkan. Tapi nggak hanya itu, desainnya juga menunjang kenyamanan maksimal untuk bersantai. Diberikan juga elemen vegetasi yang memberikan sentuhan tropis di area ini. Dan dengan begitu, area ini bisa jadi spot relaksasi yang pas untuk pemilik dan juga keluarga. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya nih. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube si Bambo Studio yang lainnya. Oke, kita lanjut. Sesampainya di lantai 2, kita akan menemukan kamar anak yang pertama. Nah, kamar ini dirancang dengan layout yang ideal untuk memberikan kenyamanan yang maksimal. Mulai dari layout dan fasilitas yang diberikan, semua disusun dengan ideal dan juga nyaman. Membuatnya dapat menunjang aktivitas sehari-hari, sekaligus memberikan privasi bagi sang anak. Tapi nggak ketinggalan, kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandinya sendiri nih. Di balik kamar, ada space yang disulap sebagai foyer. Diberikan kursi yang nyaman serta akses bukaan, sehingga area ini bisa dijadikan area santai.
barulah kita akan menemukan kamar tidur utamanya. Ruangan ini dirancang sebagai tempat beristirahat bagi pemilik dan pasangan. Nah, begitu masuk, ambience hangat langsung terasa berkat adanya bukaan. Fitur itu membuat cahaya alami dapat merambat masuk dengan maksimal, dan layout kamar ini dirancang dengan ideal, membuat pasangan pemilik jadi leluasa untuk beristirahat ataupun sekedar menikmati waktu berdua. Perpaduan tone warna yang digunakan menciptakan suasana yang tenang, cocok untuk melepas lelah setelah aktivitas sehari-hari. Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi pribadi, sehingga dapat memberikan privasi saat pasangan pemilik hendak membersihkan diri. Di ujung lantai 2 terdapat ruang servis sebagai area laundry. Letaknya yang tersendiri bertujuan agar aktivitas mencuci dan menjemur pakaian dapat terfokus di satu area, sehingga nggak mengganggu aktivitas di ruang lainnya. Kalau ini kamar tidur anak yang kedua. Dari segi interior, kamar tidur ini memiliki tampilan yang lebih feminim dan kesan itu muncul berkat interiornya yang didominasi dengan warna merah muda. Untuk layoutnya, kamar ini terasa nyaman dengan fitur yang lengkap. Sirkulasi udara dan pencahayaan alami juga amat diperhatikan dengan memberikan fitur berupa bukaan yang lebar. Kamar ini juga punya akses kamar mandinya sendiri untuk sang anak mandi dan juga membersihkan diri. Nah, kalau ini adalah kamar anak yang ketiga. Interior kamar ini juga punya tampilan yang colorful berkat adanya wall panel dengan warna biru muda. Adanya bukaan yang masif juga membuat pencahayaan di kamar ini lebih ideal, sehingga membuat kamar punya penghawaan yang cukup hangat. Dan gak ketinggalan, kamar ini juga dilengkapi fitur pendukung seperti meja belajar, wardrobe, dan juga kamar mandinya sendiri. Dan terakhir, kalau butuh ruang buat ngumpul di lantai 2, penghuni bisa pakai ruang keluarga. Layoutnya nyaman, plus letaknya yang terpisah bikin suasananya jadi lebih intim dan cozy. Ada juga sofa empuk dan meja yang multifungsi membuat ruangan ini cocok banget buat ngopi maupun jadi ruang baca yang comfy. Dihiasi dengan furnitur yang nyaman dan aksen dekoratif yang hangat, ruang punya atmosfer yang menenangkan. Pokoknya sempurna buat berbagi momen berharga dan menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Demikianlah cerita rumah Odyssey House, simbol perjalanan dan perjuangan. Nah, kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.